Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, Teteh namanya Yunita Salsabila dari Universitas Balai Bandung dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan kelas 11 ya? Iya. Coba dari sini namanya siapa? Saya Syahna Aulia Rashid dari kelas 11 DPB. Kalau ini? Dan saya Kevin Desiana Syakir dari kelas 11 TB. Shanas, Kevin. Oke, aku nanya dulu ke Shanas ya. Shanas, bagaimana pengalamanmu belajar bahasa Indonesia di SMK ini? Pengalamannya menurut saya seru ya, karena bisa belajar banyak hal. Salah satunya di materi tentang puisi, karena saya suka puisi gitu. Itu aja? Ya. Kebetulan Tete juga suka puisi. Ya. Sekarang juga mau nerbitin buku puisi. Mau? Boleh tertarik? Mungkin beli nanti. Iya. Hubungin. Apa yang kamu sukai tentang pelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini selain dari puisi? Misal di pelajaran bahasa Indonesia itu di kelas 11 ya, ada pelajaran apa aja? Di kelas 11 ini ada materi tentang fakta, opini, terus teks argumentasi, ada materi tentang cerpen juga. Dari semua pelajaran itu ada nggak sih rasa yang kurang paham dari materi pembelajaran bahasa tersebut? Kalau saya sendiri sih yang kurang paham itu dari teks argumentasi, karena kan gimana ya, kalau misalkan teks argumentasi itu kan pandangan dari kita gitu ya, nah saya kurang paham. Kurang paham. Atau mungkin dari cara penjelasan gurunya yang kurang membuat kamu paham, atau memang teks argumentasinya yang kurang paham gitu? Ya menurut saya mah teks argumentasinya, kalau cara penyampaian gurunya mah udah lumayan baik gitu, udah cukup baik. Apa saja yang membuat kamu lebih mudah memahami materi bahasa Indonesia? Untuk lebih mudah memahami materi, saya lebih suka kalau materinya teh ada pakai video gitu gini kan, jadi kesannya juga mudah dipahaminya. Pernah nggak sih kayak kan sama Pak Akbar ya, pakai apa ya itu presentasi gitu? Iya pernah. Nah itu juga jadi mudah gitu buat saya memahaminya. Menurut kamu, guru bahasa Indonesia menggunakan metode atau bahan yang menarik dalam mengajar? Iya, salah satunya itu menggunakan video. Jadi itu menurut saya menarik. Apa saja yang kamu rasakan tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan, menarik atau tidak menurut kamu? Menurut saya menarik. Bikin ini nggak sih kayak termotivasi gitu? Iya, termotivasi gitu. Jadi kalau kan pakai video gitu, jadi kesannya juga semangat karena kan nonton video. Kalau misalkan cuman ngejelasin gurunya aja, kayak gimana ya, bosen gitu. Nah, waktu apa ya? Waktu SMP mungkin ya. Itu cara pembelajarannya pasti beda ya sama yang sekarang. Beda. Kira-kira bedanya dari mana? Kalau waktu SMP itu jarang banget tuh kayak pakai presentasi, pakai proyektor. Jadi pesannya tuh kayak ya udah we gurunya aja yang ngejelasin di depan. Kayak ceramah gitu ya. Gitu. Untuk sekarang mungkin lebih apa ya, bervariasi Ya, lebih metodenya. Bagaimana kamu merasakan dampak dari pembelajaran bahasa Indonesia yang kamu terima? Dampaknya baik ya bagi saya, karena saya jadi lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Ada nggak sih kayak karena sudah belajar bahasa Indonesia mungkin ya membuat bahasa Indonesia kamu dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin lebih baik? Iya, ada banget. Apalagi waktu kelas 10 kan saya belajar tentang puisi. Nah, dari situlah saya mulai menyukai puisi. Nah, untuk yang terakhir ya, apa sih yang kamu harapkan dari guru bahasa Indonesia agar kamu lebih mudah memahami materi pembelajaran tersebut? Kalau yang saya harapkan mah dari cara penyampaiannya jangan terlalu cepat gitu. Jadi kalau misalkan materi ini jangan langsung ke materi baru. Jadi kita teh kan ada yang belum paham gitu sih.
Jadi mungkin apa ya, lebih ke ada beberapa pertemuan lagi ya buat menjelaskannya. Emang kalau biasanya itu misal materi puisi itu biasanya satu hari atau beberapa kali pertemuan? Biasanya kan, apalagi kan kalau misalkan gurunya nggak ada nih, kita tuh kan suka dikasih tugas buat nyatet. Nah, minggu depannya itu kan biasanya suka ngejelasin, tapi kadang juga langsung ke soal, jadi kita nyatanya kurang ngerti gitu. Kurang paham ya. Oke, makasih ya Sasha. Selanjutnya ke Kevin. Kevin, bagaimana pengalaman kamu dalam belajar bahasa Indonesia di sekolah ini? Cukup baik. Saya mengerti. Secara bentar. Nggak apa-apa, pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa, sebisanya aja. Nggak Susah ngerti. Oh. Apakah menurut kamu ketika Pak Akbar menjelaskan materi, kamu akan paham atau tidak? Kurang paham cara penyampaiannya. Oh, kenapa? Ya, gimana ya? Saya mah suka pakai visual gitu, video. Oh, sama berarti ya? Sama video. Emang kebanyakan Pak Akbar itu ceramah atau bagaimana? Ceramah. Oh, ceramah kebanyakan. Kira-kira kalau menggunakan metode video itu pelajaran apa aja? Biasanya sejarah. Sejarah? Bukannya bahasa Indonesia ya? Sejarah. Oh, jarang. Dari bahasa Indonesia ini kan banyak ya pembelajarannya, kayak tadi bahasa Sunda, puisi, teks argumen, narasi. Nah, ada nggak sih materi tersebut yang membuat kamu tertarik gitu? Di bab cerpen. Cerpen, berarti suka bikin cerpen? Enggak terlalu. Oh enggak. Apa yang suka dari materi cerpen? Baca. Oh baca, berarti suka baca ya? Apa yang kamu rasa kurang dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Enggak ada. Mungkin tadi sama apa ya, penyampaiannya. Apa saja yang membuat kamu lebih mudah memahami materi bahasa Indonesia? Yang kayak tadi visual gitu pakai. Berarti sama ya? Bagaimana kamu merasakan dampak dari pembelajaran bahasa Indonesia? Cukup baik ya, karena suka baca juga. Suka baca. Biasanya suka baca apa? Buku novel, Novel. karya fiksi. Jadi itu apa ya, semakin menambah semangat gitu Kak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah kemampuan bahasa Indonesia kamu meningkat setelah belajar? Iya. Berarti dalam kehidupan sehari-hari itu pakai bahasa Indonesia? Enggak, Enggak juga. Jarang. Coba untuk yang terakhirnya, ada nggak sih saran gitu untuk gurunya agar ketika dia mengajar kamu lebih paham gitu dengan materi? Ya banyakin presentasinya pakai video kalau bisa. Kalau kasih tugas jangan Jangan banyak-banyak. Lebih mudah mungkinnya tugasnya. ya kadang belum dijelasin suka Oh, langsung ngasih tugas. Makasih ya Kevin, Sasha. Sama-sama.